Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpian. Kebetulan saya di sini sebagai guru baru untuk mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Ya, saya mengajar kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 di SMA BPSK 1 Jakarta. Oke. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anak, dan semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu dijaga semangatnya oleh Allah SWT. Di materi pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan ini, kita berada di pertemuan yang kedua. Ya, di pertemuan yang pertama, saya sudah memberikan tugas atau kuis kepada kalian semua, yaitu tentang aktivitas kalian selama libur pandemi. Dan setelah saya cek, ternyata hasilnya positif. Kalian 100%, hampir 100% mengerjakan kegiatan jasmani semuanya. Itu patut diapresiasi. Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya dalam aktivitasnya. Jangan malas-malesan di rumah ya, tetap jaga kondisinya. Oke, langsung aja untuk kelas 12 kita memasuki pembelajaran ya di semester 1 ini, yaitu saya akan memberikan paparan dulu aktivitas pembelajaran, memaparkan aktivitas pembelajaran selama 1 semester ke depan ya. Kemungkinan kita mempelajari 5 bab ya. Ada 5 bab kompetensi dasar. Yang pertama di bab 1 itu kita mempelajari tentang permainan bola besar untuk bab 1. Di bab kedua kita mempelajari tentang permainan bola kecil. Dan bab ketiga kita mempelajari tentang atletik. Di bab keempat kita mempelajari aktivitas bela diri. Kemudian di bab kelima kita mempelajari aktivitas kebugaran jasmani. Oke, langsung aja kita masuk ke materi. Ya, oke, kembali lagi dulu. Ya, di permainan bola besar ya. Di permainan bola besar itu kita membahas tentang cabang olahraga sepak bola ya. Terus cabang olahraga permainan bola voli, cabang olahraga permainan bola basket. Kenapa cuma 3 doang? Karena ketiga olahraga ini merupakan olahraga mayoritas yang dilakukan oleh masyarakat dunia, khususnya di negara kita di Indonesia. Dan langsung aja masuk ke materi, yaitu di bab 1 aktivitas pembelajaran permainan sepak bola ya. Nah, dalam pembelajaran permainan sepak bola ini kita ngebahas, mungkin di pertemuan kedua ini kita membahas tentang permainan sepak bola menggunakan berbagai variasi. Kemudian yang kedua, aktivitas pembelajaran formasi permainan sepak bola. Nah, untuk di materi ketiga, keempat, kelima kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Dalam bermain sepak bola menggunakan berbagai variasi. Nah, sepak bola kita harus tahu dulu apa itu sepak bola ya. Sepak bola adalah permainan beregu yang terdiri dari 11 orang. Nah, ini keterangan singkatnya. Permainan ini mengutamakan kerjasama antar pemain beregu atau pemain seregu untuk memenangkan permainan. Untuk menjalin kerjasama yang baik diperlukan koordinasi yang baik antar pemain. Koordinasi dan kerjasama ini juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi posisi dari setiap pemain. Oke, kita lanjut. Nah, untuk formasi atau sistem dalam permainan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Jadi tuh ya, kita udah tahu mungkin ya, kalian semua, dalam sepak bola itu terdiri dari 11 pemain, dan di antara 11 pemain itu memiliki posisi masing-masing. Antaranya dari kiper sampai striker ya. Nah, dengan formasi, pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinasi serta kerjasama akan terlebih terarah. Nah, dengan adanya formasi, pertahanan akan terkoordinasi serta kerjasama akan lebih terarah. Setiap formasi mempunyai ciri-ciri tersendiri
dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan yang berbeda. Sebelum menggunakan atau menerapkan suatu formasi tertentu, sebuah tim perlu mengkaji materi pemain yang dimiliki. Kualitas pemain yang ada harus sesuai dengan tuntutan formasi yang akan digunakan. Nah, jadi tuh misalnya pelatih mau bikin tim atau klub mau bikin tim. Nah, kita tuh harus ngadain seleksi dulu biar kita tahu kualitas pemain yang bagus tuh yang kayak gimana. Terus juga untuk formasi yang dimiliki pelatih tuh sesuai enggak nih untuk pemain ini, karakternya sama atau enggak. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua ya, aktivitas pembelajaran formasi permainan sepak bola. Nah, dalam permainan sepak bola, suatu regu kesebelasan dituntut untuk mampu bermain selama 2 kali 45 menit. Nah, ya. Atau jika pertandingan berformat turnamen, mungkin ada, jika kedua tim seri itu ada tambahan waktu yaitu extra time dan adu penalti. Nah, itu pemain dituntut untuk kuat, staminanya, mentalnya, intelijensinya itu dituntut harus baik semuanya. Nah, sepak bola merupakan permainan dibutuhkan koordinasi atau kerjasama satu regu yang akurat dan kompak di lapangan. Nah, kalau satu regu ini nggak kompak, koordinasinya kurang, ya komunikasinya kurang, formasi strategi nggak akan berjalan dengan baik. Kemudian, nah di sini ada gambar formasi, contoh gambar formasi, yaitu saat formasi ini yaitu formasi 4-1-4-1. Nah, di zamannya pola penyerangan yang ideal, di zamannya pola penyerangan ini sangat favorit, terutama di tahun 1994 ya. Ya, waktu itu tim Brazil yang pakai formasi ini dan dia berhasil menjadi juara dunia. Ya, saat 4-1-4-1. Nah, kemudian ada formasi 4-3-3. Formasi ini lebih fleksibel dan merupakan variasi dari formasi 4-2-4 dengan menarik satu pemain dengan posisi gelandang pada formasi ini. Jadi kalau 4-2-4 hanya dua gelandangnya, tapi kalau 4-3-3 gelandangnya jadi ada 3 ya. Ini jadi ditarik. Nah, oke, sebentar, ada sedikit trouble. Nah, ini 4-3-3 ya, bisa diperhatikan. Nah, jadi formasi 4-3-3 ini adalah modifikasi atau variasi dari 4-2-4. Namun bedanya pada sektor pertahanan mendapat dukungan lebih dari 3 tengah ini nih. Jadi untuk formasi 4-3-3 sangat menguntungkan untuk bertahan, karena ketika saat bertahan 3 gelandang ini mereka turun ke bawah membantu serangan ya, membantu mengatasi serangan lawan ya. Oke, sorry ada sedikit trouble. Nah, ya, jadi 3 gelandang ini membantu pertahanan ke bawah. Kemudian pemain tengah bisa melakukan, pada saat bertahan bisa langsung melakukan serangan balik, yaitu melakukan terobosan ke arah gawang lawan langsung ke 3 striker ini. Jadi bisa dibilang formasi 4-3-3 ini formasi modern di awal tahun 2000-an dan menjadi favorit tim-tim elit dunia ya. Dan highlight formasi 4-3-3 ini yaitu dia memiliki support pemain tengah yang menguntungkan kestabilan pertahanan. Kemudian yang kedua, pemain tengah dapat melakukan serangan yang tiba-tiba ke daerah pertahanan lawan. Nah, pemain tengah sebagai jenderal lapangan. Nah, pemain tengah sebagai jenderal lapangan, di sini pemain tengah dia bisa mengatur ritme permainan. Bisa permainan cepat atau sedang atau diperlambat. Semuanya ada di kendali ada di tengah ini. Nah, di samping gerakan perseorangan seperti terobosan garis lawan, ciri-ciri khas formasi 4-3 adalah seringnya pemain bertukar posisi. Nah, jadi itu biasanya tim Brasil nih yang identik dengan 4-3-3, karena
pemainnya itu nggak berpatok pada satu posisi aja gitu loh. Jadi harus kalian ketahui dalam permainan sepak bola 4-3-3 ini cukup menguntungkan ya. Lanjut kita formasi ke 4-2-4. Formasi 4-2-4 ini lahir di Inggris dan kemudian berkembang luas di dunia. Nah, namun pada tahun 1958 negara Brazil sukses menjadi juara dunia dengan menerapkan formasi ini ya. Kita tahu juara dunia terbanyak di Piala Dunia Sepak Bola itu adalah Brazil. Nah, highlightnya ini adalah 4 pemain belakang merupakan pertahanan yang kuat. Kemudian kedua bek kiri kanannya mereka bisa membantu serangan juga dan membantu pertahanan dalam timnya sendiri itu. Ya, yang ketiga, keempat pemain penyerang tugasnya utamanya menyerang dan dibantu oleh penyerang sayap untuk membangun serangan. Nah, sayapnya juga membantu serangan. Ini bisa dibilang efektif, namun kekurangannya mungkin di sini karena gelandangnya hanya 2 saja. Kemudian highlight yang keempat itu kedua penyerang tengah sebagai ujung tombak serangan untuk mengacaukan pertahanan lawan. Nah, biasanya goal getternya ini. Nah, 2 striker ini untuk 4-2-4 dibantu oleh 2 sayap ini. Kemudian di formasi 4-4-2 yang kita sering kenal nih, dulu sering dipakai oleh Liverpool di era Steven Gerrard ataupun di era Manchester United pada zamannya David Beckham. Nah, formasi ini memiliki kecenderungan barisan pertahanan yang cukup kuat dan meningkatkan keseimbangan di lapangan tengah. Jadi kenapa cukup kuat? Mungkin ketika diserang pertahanan itu menjadi 8 orang karena 4 ini membantu ke bawah, dan ketika melakukan serangan maka akan ada 6 orang atau yang menyerang ke gawang lawan. Nah, kemudian yang kedua highlightnya serangan banyak mungkin diciptakan dari sektor tengah. Ya benar, tadi yang kita sebutkan bahwa serangan itu banyak dari sektor tengah karena ya kita unggul di tengah ini untuk 4-4-2. Kemudian yang ketiga, kedua penyerang tengah sebagai ujung tombak. Nah, kedua penyerang sebagai ujung tombak serangan untuk mengacaukan pertahanan lawan. Nah, ini biasanya hanya untuk mengacaukan pertahanan lawan. Nanti yang move, yang masuk untuk menjadi cetak gol, menciptakan gol adalah pemain tengah ya. Ini untuk formasi 4-4-2. Nah, yang keempat itu kedua penyerang tengah sebagai ujung tombak serangan untuk mengacaukan pertahanan lawan. Nah, seperti yang tadi saya telah terangkan bahwa yang ketiga dan keempat ini adalah saling berkaitan ya. Selain membantu buka ruang dan juga mengacak-ngacak ya serangan lawan. Oke. Kemudian formasi 5-3-2. Nah, di formasi 5-3-2 ini kalian harus ketahui bahwa kita udah tahu bahwa di formasi 5-3-2 ini dia memiliki 5 orang back, 3 orang gelandang dan 2 orang striker. Nah, ya. Dan 5 orang back ini bertugas untuk membentengi pertahanan serangan lawan. Nah, biasanya ini dulu Chelsea yang pakai. Ya, tim Chelsea yang memakai yang memakai formasi ini untuk menanggulangi serangan lawan. Oke. Kemudian yang kedua, highlight yang kedua itu 3 gelandang yang dituntut untuk lebih ke dalam menjemput bola. Nah, 3 gelandang ini dituntut untuk menjemput bola ke bawah ya ketika kita sedang diserang. Nah, dan harus memiliki gelandang yang memiliki intelijensi yang kuat, harus cerdas dan ketahanan fisiknya kuat. Kemudian kedua penyerang tengah sebagai ujung tombak serangan untuk mengacaukan pertahanan lawan, sama seperti yang tadi formasi sebelumnya. Di samping itu penyerang harus dapat membuka ruang. Nah, dia juga bertugas untuk membuka ruang. Terus kedua yang highlight keempat, kedua penyerang tengah sebagai ujung tombak serangan untuk mengacaukan pertahanan lawan, sama. Tugas pemain penyerang depan ini 2 ini hanya selain mencetak gol tapi untuk mengacaukan pertahanan lawan ya. Untuk